Sudah diangkat di BRIN terkait dengan bahan bakar yang berasal dari plastik, itu sudah menjadi daya tarik karena dalamnya BRIN sudah turun dengan data-data yang sudah diteliti oleh BRIN, sehingga ini menjadi solusi. Dalam satu rumah tangga itu terdapat 1,5 kilo setiap bulan sampah plastik yang itu bisa diurai ketika katakanlah ada 1.000 rumah tangga, berarti di situ akan ada sejumlah 1,5 ton setiap bulan sampah yang bisa diolah menjadi bahan bakar berbahan baku dari limbah plastik, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Robani. Saya perwakilan dari kelompok 7. Baik, dengan siapa? Baik, saya dari kampus ITB Ahmad Dahlan. Kebetulan kami sedang berada di lokasi KKN kami, yaitu di Bank Sampah RW09 Pojok 3R. Baik, untuk kegiatan kali ini saya dengan teman saya akan menginterview untuk pengurus di tempat ini. Saya udah bertemu dengan pengurusnya, itu dengan Mas ya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rehan Muhammad Augusto. Saya di sini sebagai pengurus dalam konteks pengelolaan sampah menjadi limbah seperti itu. Gitu ya. Tempat ini sudah terdiri dari kapan Mas? Oke, kalau untuk tempat ini sih sebenarnya udah dari lama ya, cuman dari pengurus kita itu baru mulai mengelola untuk dijadikan tempat yang lebih bermanfaat itu di tahun 2020 pada saat COVID. Jadi dari tim RW kami itu di tahun 2020 kita mulai mengembangkan yang dari awalnya ini cuma tempat sampah, gimana caranya kita supaya bisa lebih warga itu lebih berkreasi seperti itu. Difungsikan. Iya. Nah, jadi untuk prosesnya itu dari 2020, cuman kalau official benar-benar sampai berjalan ini semuanya itu di tahun 2023. Ya, baru 2 tahun ini ya. Iya, baru kita mulai buka secara official seperti itu. Berarti apakah di tempat ini ada sistem kepengurusan itu berarti ada Mas ya? Ada kayak sebagai kepala pengurusnya tuh di sini Pak RW-nya sih. Pak seperti itu. Iya. Berarti dari segi pengurusan dari RW itu sangat aktif berarti. Iya, sangat aktif sekali. Betul. Jadi di tempat ini tuh kita mengelola beberapa seperti kayak pengelolaan sampah jadi bahan bakar seperti itu gitu ya. Ya, terus kita juga ada pembudidayaan tanaman, kayak di sini ada cabai, terus ada juga terong-terong seperti terong lalapan, terus ada bawang juga, ada semangka juga, cuman masih kita proses seperti itu. Nah, Gitu ya. di sini pun ini pengelolaan sampah untuk menjadi bahan bakar. Nah, jadi sampah limbah itu yang dari warga yang biasa setiap pagi kita angkutin seperti itu ya. Nah, itu nantinya kita pilah dan di sini diolah kembali buat menjadi bahan bakar seperti itu. Gitu ya. Terus selanjutnya itu ada budidaya ikan di sebelah sini. Nah, di sini tuh tempat untuk budidaya ikan. Ini tuh ada lele banyak, cuma sekarang kita budidayanya itu cuman untuk gurame saja seperti itu. Terus ada taman bermain anak-anak juga seperti tadi di depan. Terus juga ada budidaya kelinci juga di depan seperti itu. Lalu ada tempat buat proses pengelolaan limbah yang bisa didaur ulang dan air yang nantinya jadi bahan sampah. Sudah banyak ya Mas ya inovasi-inovasi yang sudah terbuat dari ide-ide tempat ini ya berarti. Iya, lumayan banyak. Pengumpulan sampah-sampah ini hanya untuk RW sini saja atau sekitarnya itu juga bisa buat pengumpulannya Pak? Kebetulan itu untuk menjalani proses kayak tadi ya, kayak pengelolaan limbah itu sebenarnya dari RW kita doang, cuman RW lain kan karena di sini pusatnya tempat pembuangan sampah seperti itu ya, jadi RW lain pun juga ikut buang, namun biasanya sih yang kita olah baru di RW sini doang seperti itu. Selanjutnya dari RW lainnya tuh nanti dikirim ke Bantar Gebang seperti itu. Bertahap ya mungkin. Iya, bertahap ya. Terus kalau boleh tahu kira-kira
berapa ton sih atau berapa kilo yang mungkin sampah datang setiap harinya itu seperti itu? Ini konteksnya dari RW kita aja atau dari seluruh Ambon sini? Mungkin boleh dari RW kita dan luar. Oke, kalau misalnya RW kita ini kurang lebih itu sekitar 2-3 ton ya setiap harinya ya. Gitu ya. Kan di sini ada 10 RT, jadi mungkin berapa ratus kilo gitu per RT-nya ya. Nah, kalau dari RT lain kebetulan kita juga nimbang, cuman kalau diskalakan dalam sehari itu bisa sampai 5-7 ton. Apakah kan kalau dari tempat ini kan sudah banyak nih mas ya inovasi-inovasi yang sudah terbentuk, sudah terkuat, betul. atau ide-ide yang mungkin sudah timbul di sini. Ada nggak sih mas kayak dari instansi pemerintah mungkin yang sudah notif ke tempat ini gitu, sehingga mungkin untuk hadir untuk masuk ke ruang untuk tempat ini. Kalau dari instansi pemerintah cukup banyak ya. Iya, cukup banyak karena pemerintah juga melihat kemajuan inovasi di sini seperti itu, yang tadi cuma tempat pembuangan sampah saja, lalu oleh RW kita itu sudah diolah sebagai tempat ya bisa buat pengelolaan apa saja gitu yang tentunya buat memutarkan duit seperti itu ya ibaratnya ya. Nah jadi yang udah berkunjung itu kayak kemarin itu seperti wali kota Bekasi sudah datang, terus juga dari DPRD tingkat 3 juga sudah kesini melihat proses pengembangan yang ada di tempat pembuangan sampah ini. Terus juga dari lingkup kecil seperti kelurahan, kecamatan itu juga udah melihat, makanya pemerintah pun juga sangat support sih untuk tempat ini karena juga ya bisa mengurangi limbah juga kan, terus kita juga warga sini pun bisa mendapat pendapatan juga seperti itu. Apakah untuk pencatatan keuangan atau membuat pelaporan di sini itu apakah sudah sangat baik atau bagaimana? Untuk sistem pencatatannya sendiri seperti untuk bank sampah ya yang udah kita jalankan ini kebetulan masih agak manual sih karena pencatatannya itu masih memakai buku. Terus Excel pun juga dipakainya minim sih, kayak cuman untuk pencatatan yang udah data masuk seperti itu. Nah jadi overall sih masih kurang memadai ya. Jadi ya cuman buku sama Excel aja sih seperti itu karena kurang sumber daya juga di karena rata-rata sih juga ibaratnya orang-orang yang ini ya yang udah berumur ya pensiun seperti itu kayak gitu. Nah jadi di sini kita proses bank sampah ini berjalan, di mana sampah yang masih bisa diolah didaur ulang itu nantinya ditimbang di ruangan ini. Seperti yang saya bilang ya, di sini tempat untuk sampah itu ditampung dari berbagai RW, terus nantinya pekerja-pekerja yang ada di sini memilah sampahnya seperti itu, mana yang bisa kita olah, terus mana yang bisa kita jadikan untuk bank sampah, terus sama yang dikirim ke Bantar Gebang seperti itu. Jadi dipilah lagi, iya dipilah lagi supaya mengurangi limbah lah yang nantinya dikirim ke Bantar Gebang seperti itu. Jadi di sini tempat yang ini tempat sampah-sampahnya semua sampai ujung sana. Dan di sana para pekerja mulai memilah-milah sampah juga yang bisa kita olah. Dari situ mungkin saya boleh makasih ya untuk Iya, kenalan untuk tempat KKN ini begitu ya. Baik. Baik, mungkin itu aja untuk saya observasi untuk tempat ini gitu ya.